Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Bapak Muhammad Bahauddin SHUM MPD yang selalu memberikan kita, yang selalu menuntun kita, dan selalu memberi fatwa-fatwanya pada kita. Lupa dari teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, semoga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih dilancar rezekinya, amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, marilah kita membaca Fatihah. Semoga diberi kelancaran, amin Allahumma amin. Biridhoillah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada kali ini kelompok kami yaitu Tafsir Tabari, Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Adapun dari kami ini disusun oleh Novia Ramadhani, kemudian Afifatun Nimah, dan keempat Hanan Muhaimin Nugroho. Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikir. Dari Mufradat ayat 43 dan 44 ini bil bayyinati, dengan atau membawa bukti. Kemudian wazuburi ini dan Zabur tadi kitab-kitab. Dan wa anzalna ilaika dzikri, anzalna ilaika dzikra ini, dan kami turunkan kepadamu pelajaran. Dari kajian konfirmatif ayat 43 dan 44 ini Tabaraka wa ta'ala mengabarkan pada beliau dan para sahabatnya, kepada Nabi dan para sahabatnya, bahwa dia telah menulis di dalam Az-Zikr atau Lauhil Mahfuz bahwa mereka akan mewarisi bumi ini dari orang-orang kafir. Allah juga menuliskan hal itu di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kata kitab bisa juga di sini disebut juga istilah Az-Zikri,
Bagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang kesahihannya telah mutlak atau disepakati. Rasulullah SAW bersabda, dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain Dia, sementara arsy di atas air, lalu Dia menulis di dalam az-zikr atau kitab segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini segala sesuatu yang akan terjadi dulu dalam kitab. Berarti Al-Quran kan ada ini sesuatu yang belum terjadi. Misalnya apa? Kiamat. Nah, bisa ditulis di dalam Al-Quran. Surga, neraka. Nah, bisa ditulis dalam Al-Quran. Padahal kita belum terjadi. Dia analisis dari ragam historis ayat 43 sampai 44 ini, turunnya surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 ini memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya, hubungan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu surat An-Nahl ayat 42 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang artinya yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Selain itu juga surat An-Nahl ini yang tadi 43 dan 44 berhubungan dengan ayat 45. Bagaimana berikut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminal ladzina makaru sayyiati an yahshifallahu bihimul ardh aw yatiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman atau dari bencana, merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab pada mereka dari tempat yang tidak kita sadari. Nah, seperti Qarun, hartanya ditenggelamkan bumi dan tempatnya pun tidak disadari. Kajian generalisasi dari ayat surat An-Nahl ayat 43 dan 44 yang dijelaskan bahwa orang-orang musyrik tidak membutuhkan para nabi, karena orang musyrik menganggap bahwa kebutuhan kepada nabi berarti mengharuskan bagi mereka akan adanya nabi, berarti mengharuskan bagi mereka akan adanya kehidupan yang lain, yaitu hisab. Sedangkan dari orang-orang musyrik itu tidak membenarkan adanya hal itu, karena mereka menganggap hal itu seperti tidak masuk akal bila memang ada. Nah, tidak percaya dengan Al-Quran. Orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan Al-Quran. Kan tadi itu hisab itu kan sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kan Al-Quran menjelaskan sesuatu yang belum terjadi juga dituliskan di dalam kitab-kitab. Nah, ini dia wong musyrik itu ora percaya adanya Al-Quran. Analisis ragam bahasa Quran surat An-Nahl ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Al-ayah. Yang pertama ini qasar sukun. Wa ma arsalna yuha. Wa ma arsalna, kemudian yuha. Dan dari qasar silah ini terdapat dua, ilaihimu dan in kuntumu. Ini dari al-maki, ilaihimu fasalu dan in kuntumu. Selanjutnya mat sukun, wa ma arsalna dan yuha.
kemudian dibaca mad silah. Ilaihimu in kuntumu. Ini selanjutnya dari Imam Ali. Illa rijalan yuhe, dibaca imalah. Fasalu. Selanjutnya dari Imam Hafiz. Illa rijalan nuhi. Selanjutnya dari Warsh. Ini Imam Warsh. Wa ma arsalna, ma-nya ini dibaca 3 alif. Di sini selanjutnya yuha atau boleh yuhe, taklil. Selanjutnya dari Imam Hamzah ini illa rijalan yuhe, malah illa rijalan yuhe, sama ya. Kemudian ilaihum. Selanjutnya ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati waz-zuburi wa anzalna al-ayah. Kolon kosor sukun ini dibaca bil bayyinati. Kemudian kosor silah ilaihimu wala allahumu. Kemudian kosor duri wa anzalna, dan linnasi baca imalah. Dan Imam Susi litubayyina linnasi, dan mat sukun wa anzalna, dan mat silah ilaihimu wala'allahumu, dan maduri wa anzalna linnasi, dibaca imalah. Dan Imam Hamzah wa anzalna 3 alif ilaihum. Dan Imam Warsh wa anzalna ilaika dzikr, roknya dibaca rok tarkik. Dari sini atau Quran surat An-Nahl ayat 43 dan 44, hikmah yang dapat kita ambil ini yang pertama, berada di jalan Allah, tawakal. Kemudian kita bertawakal, kemudian yang kedua mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Kalau nggak tawakal yang nggak dapat pahala. Kemudian agar tidak dimurkai Allah, ketika tawakal dicintai Allah, disenangi Allah. Ketika nggak bertawakal ya dimurkai. Kemudian orang-orang yang bertawakal akan ditingkatkan derajatnya dan dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau nggak tawakal yang dimasukkan neraka. Kemudian yang keenam, ketika kita bertawakal ini menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau nggak tawakal ya jelas masuknya ini pribadinya bajingan tengik gitu. Kemudian yang ketujuh, memperluas pengetahuan. Ketika kita selalu bertawakal, pengetahuan kita ditambah oleh Allah, kemudian akan dihormati orang-orang gitu. Masa bajingan dengan hormati tangik sisan ampune. Nah, terima kasih ini dari kami. Kalau ada kesalahan atau kehilafan mohon diingatkan, karena kita semua ini dari kelompok ini yang masih belajar. Ya, di sini bukan kami menggurui, ya, kami belajar. Kalau ada salah ya diingatkan. Terima kasih. Yang selanjutnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.